Halo sobat rebahan yang suka nyimakin bocoran alur cerita film. Kali ini, saya akan kembali membawakan bocoran alur cerita Swallowed Star Season kedua, episode 117. Tapi sebelum masuk ke topik utamanya, silahkan siapkan dulu kopi dan cemilan. Jika sudah, segera cari posisi yang nyaman. Dan inilah, bocoran alur cerita Swallowed Star. Pada part sebelumnya, Luo Feng yang telah memasuki jaringan virtual alam semesta, ia pun sempat merasakan kecemasan akan keadaan bumi di masa mendatang. Yang dimana, jika suatu saat nanti bumi ditemukan dan dijajah oleh ras kuat dari alam semesta, serta semua masyarakatnya dijual untuk dijadikan budak. Dan menurut apa yang pernah dikatakan Babata, bahwa semua itu bisa dicegah, dengan cara seseorang manusia bumi harus membeli planet tersebut yang otomatis menjadikan si pembeli itu sebagai pimpinan di bumi. Karena dengan adanya pemilik di suatu planet, maka tidak ada satupun ras di alam semesta yang berani mengusik planet yang memiliki pemimpin, karena mendapat perlindungan dari kekaisaran Gunung Naga Hitam. Menyadari itu adalah jalan satu-satunya, Luo Feng pun meminta pada Babata untuk mencari informasi tentang planet yang memiliki pimpinan, serta apa saja hak-hak khusus yang dimiliki planet tersebut. Mendengar perintah dari Luo Feng, Babata pun langsung mencari informasi tersebut. Singkat waktu, beberapa menit kemudian, Babata pun telah berhasil mengumpulkan informasi tersebut. Luo Feng, di sini dikatakan bahwa, dalam buku unit panduan hukum di alam semesta terdapat 3 pilihan untuk menemukan planet baru, atau menemukan planet tanpa pemimpin. Pilihan pertama adalah, memberitahu kekaisaran dan memperoleh hadiah dari mereka. Menurut informasi ini, Kerajaan Gunung Naga Hitam akan memberi hadiah sebanyak 10 miliar sampai 100 miliar dolar naga hitam pada si penemu planet tersebut. Tapi, tentunya dengan cara ini kamu tidak akan bisa menjadi pemimpin bumi. Pilihan kedua adalah, segera membeli planet yang kamu temukan, dengan kamu sebagai penemunya, maka harga awal untuk membeli planet akan sedikit lebih rendah dari harga sebenarnya. Dan itu pun tergantung kelas dari planet yang kamu temukan. Tapi, membeli planet akan membutuhkan 300 miliar dolar naga hitam hingga 3 triliun dolar naga hitam, ucap Babata. Mendengar penjelasan Babata, Luo Feng hanya bisa menarik napas dalam, mengingat harga tersebut sangatlah mahal. Namun di sini Luo Feng yakin, bahwa harga dari penjualan planet bumi pasti sangatlah mahal. Apalagi planet bumi yang memiliki kehidupan, bagi ras di alam semesta, mendapatkan planet ini sama dengan memiliki tambang emas pribadi, pikir Luo Feng. Sementara Babata, ia pun kembali berkata, pilihan ketiga adalah, bersama-sama mengatur planet ini dengan kekaisaran, dan kamu hanya perlu membayar biaya administrasi sebesar 100 miliar sampai 1 triliun dolar naga hitam. Maka dengan pemerintahan bersama ini, kekaisaran tidak akan mengganggu apapun tentang urusan planet. Yang akan mereka lakukan hanyalah memantau dan memungut pajak masuk dan keluar dari planet ini, dan mereka pun tidak akan peduli tentang hal lainnya. Dengan kata lain, opsi kedua dan ketiga memungkinkan kamu menjadi pemilik planet ini, ucap Babata. Mendengar penjelasan Babata, Luo Feng pun mengangguk pelan, seakan mengerti dengan penjelasan tersebut. Di sela itu Luo Feng berpikir, sumber utama pendapatan sebuah planet adalah lalu lintas keluar masuk di planet tersebut. Dan untuk planet yang ada di alam semesta, jika seseorang tidak berinteraksi dengan bagian alam semesta lainnya, bagaimana cara mereka bisa memperoleh mata uang alam semesta, pikir Luo Feng lalu kembali berkata. Jika bisa bekerja sama dengan Kekaisaran Gunung Naga Hitam, aku sama sekali tidak terlalu memperdulikan tentang tarif. Tapi saat ini, aku benar-benar tidak punya uang untuk membeli planet bumi ataupun membayar biaya administrasi pada Kekaisaran Gunung Naga Hitam, ucap Luo Feng yang tampak tidak berdaya. Mendengar keluhan Luo Feng, Babata pun berkata, bukan hanya uang yang tidak kamu miliki, tapi kamu pun tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar meminta pada mereka agar kamu bisa menjadi pemimpin bumi, ucap Babata. Mengapa bisa demikian? Tanya Luo Feng curiga. Saat itu, Babata pun mengatakan bahwa, bagaimana caramu menyatakan itu, Luo Feng? Saat Master Planet Yunmo menggunakan teknik rahasia dan memasuki ruang gelap untuk melakukan perjalanan antar alam semesta, beliau pun akhirnya menemukan planet bumi yang berjarak 1000 tahun cahaya, itu pun dengan menggunakan teknik khusus luar angkasa beserta pemahamannya tentang alam semesta. Walaupun dalam perjalanannya guru telah membuat peta dan penanda yang mengarah ke bumi, namun sayangnya, setelah kematian guru,
pelacak dan penanda itu juga ikut hilang, dan hanya aku sendirilah yang mengetahui tentang peta dan penanda itu. Oleh sebab itulah, hal ini membuat kapal-kapal lain tidak memiliki cara untuk menemukan penanda ini lagi, dan mereka pun tidak dapat mengandalkan insting alami melewati alam semesta untuk menemukan bumi. Sementara kapal normal, yang hanya mengandalkan terbang buta tanpa navigasi dan petunjuk apapun, akan membutuhkan hampir 1000 tahun sebelum dapat mencapai bumi. Dan jangan bilang padaku, bahwa ketika kamu melamar menjadi pemimpin bumi, kamu akan berkata bahwa kamu telah terbang selama 1000 tahun dan menemukan bumi, ucap Babata menanyakan. Di sini, Babata kembali menekankan bahwa, planet yang ditemukan setelah penerbangan yang begitu lama, pertama-tama tidak ada nilainya. Karena tidak ada yang mau menghabiskan begitu banyak waktu untuk melakukan perjalanan ke planet itu. Kedua, selama mereka tidak bodoh, mereka mungkin curiga kalau kamu adalah murid planet Yunmo. Terkecuali ada seseorang yang mampu menerobos teknik luar angkasa gurumu. Atau menggunakan cara lain, seperti melewati lubang cacing di bidang bintang di sekitarnya. Jika tidak demikian, maka saat ini bumi masih sangat aman, ucap Babata. Singkat cerita, Luo Feng pun telah keluar dari jaringan virtual alam semesta. Sesaat kemudian, Luo Feng menarik nafas dalam sambil bergumam, setidaknya saat ini bumi masih aman, gumam Luo Feng lalu mengambil gelas yang berisikan jus buah lalu meneguknya, sembari menyipitkan matanya, karena merasakan rasa jus buah yang terasa aneh di tenggorokannya. Setelah meminumnya, Luo Feng merasakan semua merindingnya berdiri, karena rasa jus buah yang sangat unik, sesuatu yang sama sekali baru baginya. Namun bukannya kapok, Luo Feng malah kembali meminum seteguk lagi sambil tertawa. Di sela tawanya itu, tiba-tiba jam komunikator pergelangan tangan mulai bergetar. Dan di planet ini, hanya Gao Sheng yang memiliki nomor komunikatornya. Di sini, Gao Sheng berkata bahwa, dia telah menyelesaikan urusannya, dan berniat mengajak Luo Feng untuk makan malam bersama. Sementara Luo Feng, ia pun tak menolak tawaran tersebut. Saat itu, Gao Sheng pun langsung menentukan lokasi restoran tempat makan malam yang bernama Restoran 100 Rasa, yang berlokasi di distrik utara kota Naga, dan berada tidak jauh dari Pasar Budak. Setelah mengakhiri panggilan tersebut, Luo Feng pun langsung menghabiskan jus buah yang baru saja dia rasakan untuk pertama kalinya, lalu bergegas keluar dari ruang VIP tersebut. Sementara di lokasi yang berbeda, tepatnya di atas lautan luas. Terlihat saat itu, dua siluet manusia yang terbang bersama menuju Gurun Sahara. Dan dua orang itu adalah Hong dan Dewa Petir. Saat itu terdengar, Dewa Petir berkata, "Kakak pertama, sebenarnya apa yang sedang dikerjakan adik kecil Luo, hingga dia pergi begitu saja tanpa memberitahu kita?" tanya Dewa Petir yang tampak frustrasi, sampai-sampai ia mengertakkan giginya. "Aku pun tidak mengetahui tentang apa yang dikerjakan adik kecil Luo. Tapi aku yakin, itu adalah sesuatu yang sangat penting," ucap Hong yang berkata dengan tenang. "Saudara kedua, setiap orang memiliki rahasia kecil mereka sendiri. Ketika dia kembali dan bersedia, pasti dia akan memberitahukan pada kita," lanjut Hong menjelaskan. Sementara Dewa Petir, ia pun tampak geram. "Lihat saja, ketika saatnya tiba aku pasti akan menyerangnya," ucap Dewa Petir. Saat itu, Hong dan Dewa Petir terus terbang dan mengobrol di sepanjang jalan. Saat ini, hari-hari di bumi memang santai dan tanpa beban. Sejak insiden binatang bertanduk emas, Hong, Dewa Petir dan Luo Feng, telah membantu memperkuat bumi dengan pesat. Dan makhluk laut, dua kaisar agung juga telah pergi, dan hal ini juga telah menurunkan ancaman bagi ras manusia di bumi. Hari-hari damai semacam ini telah dipertahankan selama lebih dari 2 tahun. Namun, yang tidak diketahui orang bumi adalah, bahwa saat ini, di bidang bintang yang tidak terlalu jauh dengan bumi, sebuah kapal pengintai alam semesta yang terus mendekat dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah itu, cerita pun berpindah ke distrik utara kota Naga, tepat di lantai 2 restoran 100 Rasa. Tampak saat itu, Luo Feng yang berpaling untuk melihat ke arah Gao Sheng, yang saat itu sedang berdiri dan melambaikan tangannya. "Saudara Gao, sepertinya malam ini suasana hatimu sedang bagus," ucap Luo Feng lalu duduk di kursi yang berhadapan dengan Gao Sheng. "Iya benar, ini karena aku mendapat kabar baik, jadi tentu saja suasana hatiku akan baik," ucap Gao Sheng dengan mata yang tampak berbinar. Di sela itu, Gao Sheng kembali melanjutkan perkataannya. "Aku akan memberitahukan padamu, kabar apa yang membuat hatiku sangat senang. Tapi sebelumnya, aku akan memesan beberapa menu yang terkenal di restoran 100 Rasa ini,
ucap Gao, lalu melambaikan tangannya. Sesaat kemudian, terlihat seorang wanita cantik dengan rambut giok berjalan mendekat ke arah mereka. Saat melihat wanita berambut giok itu, Luo Feng pun terperangah kaget. Yang jelas, kagetnya Luo Feng bukan karena wajah si wanita yang mirip Susin ya guys, melainkan keterkejutan Luo Feng itu, dikarenakan wajah wanita berambut giok yang memang sangat cantik. Namun hal yang paling mengejutkan adalah, tingkat kekuatan dari wanita itu yang ternyata berada di bawah tingkat penjelajah bintang. Apakah ini masih dikatakan normal? Orang-orang yang aku temui di jalanan di planet ini, kebanyakan dari mereka berada di tingkat penjelajah bintang, bahkan sejumlah kecil dari mereka berada di tingkat bintang. Bahkan pelayan restoran yang sebelumnya aku kunjungi, serta perusahaan jaringan virtual alam semesta, juga pegawai pemerintah, semua berada di tingkat penjelajah bintang, pikir Luo Feng, yang masih syok saat memikirkan wanita berambut giok itu. Melihat ekspresi Luo Feng yang tampak tidak biasa, Gao Sheng pun berkata, "Saudara Luo, wanita itu berasal dari klan Dream Shell. Semua wanita yang berasal dari klan itu memiliki paras cantik. Jika kamu suka, maka kamu bisa membawanya pergi. Kamu hanya perlu memberitahu bosnya saja," ucap Gao Sheng sambil mengedipkan mata nakalnya. "Apa? Bawa dia pergi," ucap Luo Feng yang makin tercengang. Melihat ekspresi Luo Feng, lagi-lagi Gao Sheng berkata, "Biasanya, wanita cantik yang bukan seorang penjelajah bintang, nasibnya pasti akan tragis," ucap Gao Sheng, lalu menghela nafas dalam, sambil kembali berkata, "Mereka bahkan bukan warga negara, dengan demikian mereka tidak memiliki perlindungan hukum. Siapapun yang memiliki sedikit kekuatan dapat membunuh mereka. Jika kamu mau kamu dapat membawanya pergi. Karena jika orang lain yang membawa mereka, pasti mereka akan dijual sebagai budak. Jika dia mengikuti orang sepertimu, itu akan menjadi keberuntungan baginya," ucap Gao Sheng. Mendengar penjelasan singkat dari Gao Sheng, Luo Feng pun terkejut. Di dalam hatinya berkata, membunuh mereka sesuka hati, mengambilnya sesuka hati dan menjadikannya budak, apa memang alam semesta sekejam ini, gumam Luo Feng. Meskipun sebelumnya Babata sudah pernah mengatakan hal ini padanya, namun saat kembali mendengarnya dari Gao Sheng dan melihat wanita cantik dari klan Dream Shell, hal ini menyebabkan perasaannya semakin panas setelah mendengar takdir yang bisa saja menimpa wanita itu. Di sela pemikiran Luo Feng yang bercampur aduk, tiba-tiba, Gao Sheng kembali berkata, "Saudara Luo, lihatlah, sebenarnya wanita itu sedang melirik dan mencuri pandang ke arahmu," ucap Gao Sheng. Mendengar ucapan itu, spontan, Luo Feng pun melirik, dan melihat wanita dari klan Dream Shell, yang saat itu berada di sudut restoran, yang memang diam-diam melirik ke arah Luo Feng. Namun, saat samar-samar mendengar perkataan Gao Sheng, spontan si wanita giok itu pun berpura-pura melihat ke atas. Namun saat tahu Luo Feng melihat ke arahnya, si wanita giok itu pun tampak tersipu dan berlari ke arah dapur. Singkat waktu singkat cerita, tampak saat itu, hidangan lezat yang dipesan oleh Gao Sheng mulai keluar satu persatu. Setelah semua menu sudah tersedia, mereka pun mulai menyantapnya. Di sela makan malam itu terdengar, Gao Sheng berkata, "Hari ini saya mengunjungi seorang tetua dari keluargaku yang memiliki bisnis energi. Tapi aku benar-benar tidak menyangka, bahwa dia akan benar-benar memberiku terlalu banyak rasa hormat," ucap Gao Sheng lalu kembali berkata, "Aku masih tidak percaya, bahwa dia benar-benar setuju dan mengizinkanku untuk belajar selama beberapa tahun dengannya. Dengan belajar secara langsung darinya, maka saya akan mendapat beberapa keuntungan. Pertama, aku akan mendapat pengalaman. Kedua, aku bisa mulai membangun jaringanku sendiri," ucap Gao Sheng. Mendengar kata bisnis energi, Luo Feng pun terperangah kaget. Mengingat setiap kali satu planet berdagang dengan planet lain di alam semesta, maka sudah pasti, mereka semua akan bergantung pada kapal, ataupun transportasi antar bintang lainnya. Dan entah itu kapal transportasi ataupun kapal perang, semuanya akan membutuhkan energi, agar semua sistem di sebuah kapal dapat berfungsi. Bahkan makhluk abadi saja, masih membutuhkan energi. Baik itu bumi, ataupun alam semesta, bisnis energi selalu menjadi bisnis yang sangat menguntungkan dan sulit didapat, jauh lebih sulit daripada pasar budak. Tapi tanpa koneksi atau teman, bahkan dengan uang, seseorang tidak bisa masuk ke dalam jaringan bisnis tersebut. Mengingat akan hal itu, Luo Feng pun makin yakin, bahwa Gao Sheng tidak memiliki latar belakang biasa. Apalagi mengingat apa yang pernah dikatakan Gao Sheng, bahwa ketika ia telah menyelesaikan upacara kedewasaan,
dia akan mendapatkan sebuah planet. Dan sekarang, Gao Sheng bahkan mulai melangkah ke dunia bisnis energi. Di sela pemikiran Luo Feng, tiba-tiba Gao Sheng berkata, "Luo Feng, kapan kamu pergi dari planet ini? Karena sepertinya aku akan berada di sini di planet ini selama beberapa tahun," ucap Gao Sheng. "Mungkin 1 atau 2 hari lagi," sahut Luo Feng, sambil mengingat maksud kedatangannya ke planet bintang naga adalah untuk mengurus akun virtual alam semesta, menjadi warga negara Kekaisaran Gunung Naga Hitam, dan semua urusan itu sudah selesai. Tapi menurut Babata, tinggal satu hal lagi yang harus mereka lakukan, yaitu pergi ke dojo Ganwu untuk mendaftarkan diri sebagai anggota dojo. Setelah itu, dia sudah bisa meninggalkan planet bintang naga. "Secepat itu," ucap Gao Sheng yang tampak kecewa. "Oh ya? Berapa nomor virtual alam semestamu? Agar saat kamu pergi, kita bersaudara bisa tetap berkomunikasi dan bermain game untuk menghabiskan waktu," ucap Gao Sheng. Untungnya saat ini, Luo Feng baru saja membuka akun dan memperoleh nomor jaringan virtual alam semesta. Saat itu, Luo Feng pun memberikan nomor virtual alam semesta miliknya pada Gao Sheng, dan sebaliknya, Gao Sheng pun memberikan nomor kontaknya. Dengan demikian, meski keduanya terpisah dengan jarak puluhan juta tahun cahaya, mereka masih bisa berkomunikasi melalui jaringan virtual alam semesta. Setelah itu, Luo Feng pun kembali mengobrol dengan Gao Sheng. Namun tiba-tiba terlihat, 3 pemuda berambut perak, dengan postur tubuh tinggi, serta memiliki pupil berwarna biru, yang baru saja menaiki tangga lantai 2 restoran. Ketiganya tampak mengenakan seragam khusus berwarna hitam, yang di tengah bahkan memiliki medali warna-warni di sisi kiri dadanya. Luo Feng, lihatlah, ketiganya adalah murid di dojo Ganwu. Sementara yang tengah, yang memiliki banyak medali, dia adalah warga bintang naga. Dan di planet ini, dia memiliki tempatnya sendiri, ucap Gao Sheng yang berkata dengan lembut. "Oh," sahut Luo Feng sambil melihat ke atas. Seragam hitam itu adalah seragam pelatihan standar, yang dikhususkan untuk murid di dojo Ganwu. Sementara medali itu adalah bukti identifikasi, bahwa dia adalah warga dari planet bintang naga. Di planet ini, itu adalah bentuk perlindungan teraman, ucap Gao Sheng. Di sela itu terdengar, salah satu pria yang merupakan murid dari dojo Ganwu berkata, "Wei Lin, tolong pinjamkan dan izinkan aku menggunakan senjata rohmu selama setengah hari saja," ucap murid di sebelah kiri pada si pria berambut perak yang memiliki banyak medali, dengan nada memohon. Mendengar ucapan itu, murid yang berada di tengah, serta memiliki banyak medali pun berkata, "Senjata ini aku membelinya sendiri," ucap murid tersebut, yang diketahui bernama Wei Lin sambil membalikan tangannya. Di dalamnya tampak kapak yang seperti cakram logam, di cakram itu sendiri ada beberapa ukiran unik. "Ini adalah senjata roh level 2 dengan kualitas terbaik. Sebenarnya aku sudah lama memohon pada keluargaku untuk membelikanku senjata baru. Tapi keluargaku malah memberikan syarat padaku, yang jika aku tidak bisa mencapai level semesta, maka mereka tidak akan membelikanku senjata baru, dan senjata roh ini akan mengikutiku seumur hidup. Tapi jika aku berhasil mencapai tingkat alam semesta, maka keluargaku akan memberikanku kartu bank beserta saldonya yang berjumlah 6 miliar dolar naga hitam. Dengan uang sebanyak itu, aku bisa dengan mudah membeli beberapa kapal kelas C hanya dengan 1 gesekan kartu. 1 gesekan? Kurasa itu hanya seperti cubitan kecil," ucap Wei Lin yang tampak dengan sengaja meneriakkan setiap kata, agar menarik perhatian semua orang. "Apa? 6 miliar dolar naga hitam, ditambah senjata roh dengan kualitas tertinggi?" tanya dua teman Wei Lin yang menatapnya dengan mata berbinar. "Ya, bahkan seumur hidup pun, kalian berdua tidak bisa mendapatkannya," ucap Wei Lin. Sementara satu temannya, tampak terus merayu Wei Lin, agar meminjamkannya senjata roh tersebut. Sementara Luo Feng, ia pun kembali mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Hong. Bahwa seorang pembaca roh hanya mampu menggunakan kekuatan pertempuran maksimumnya dengan senjata roh yang tepat. Juga karena pembuatan senjata roh sangat rumit, maka harganya juga sangat mahal. Apalagi senjata roh level 2 dengan kualitas tinggi, pikir Luo Feng dan Gao Sheng sama-sama menoleh ke arah Wei Lin dan kedua temannya. "Senjata roh," gerutu Luo Feng yang saat itu masih menatap dengan tatapan kosong. Sesaat kemudian, ia pun bertanya dalam benaknya pada Babata. "Babata, pesawat ulang-alik yang melonjak dan pisau pemotong busur, adalah senjata roh level berapa?" tanya Luo Feng yang baru pertama kali mendengar tentang level dari senjata roh, dan scene ini pun mengakhiri pertemuan kita.
Akhir kata, Friska di sini pamit.